Gimana kabarnya, Greg? Hari Minggu ngapain aja nih? Hari Minggu paling apa ya? Tadi di siap-siap skripsi, garap-garap skripsi. Sambil paling nanti sore sih ke TBNS kan ada ya peringatan Hari Musik Sedunia kan. Kebetulan hari ini di TBRS Semarang. Yang puncak acaranya di Mois Bogor jangan itu lupa ya. nonton Mois. Iya, Ada sedikit tahu soal acara itu mungkin, Greg? oh itu iya sih dari teman-teman di komite musik di Kasel kan perayaan ya. Jadi rangkaian sih tanggal ya tanggal 21, dari tanggal 21 sampai 25 ada beberapa rangkaian. Rangkaian yang pertama diskusi soal kritik musik dan media musik di Semarang, kurang lebih kayak gitu. Terus ada juga pidato kebudayaan gitu, ngebahas soal musik dan politik. Terus ya lintas sih, walaupun apa ya, kalau dari pesannya walaupun perayaannya Hari Musik Internasional, tapi lintas disiplin, ada penampilan teater juga, ada pameran arsitektur dan ilustrasi komik gitu-gitu sih. Nah, undangnya hari ini di TWRS ada berapa ya? 9 atau 10 penampilan band-band dari Semarang, lintas komunitas, lintas genre. Oh iya, hari ini ya. Lumayan sih menarik. Ini buat teman, Hari ini nanti sore di ya, TWRS. buat teman-teman nanti yang agak luang dan ingin mencari apa apa keriuhan, nanti bisa datang di Taman Budaya Raden Saleh di Semarang hari ini ya, hari Minggu 25 Juni. Hari Ya, ini. mulai pukul 3 sore sampai jam 9 malam. Ada Octopus, Mois, Legi, Tridato, dan lainnya ya. Oke, saya apa, Ya, Bung Irfan sudah mendapatkan tempat yang PW. aman aman. Aman ya. Oke, oke. Ya, tadi melanjutkan soal tadi ya. Ini yang nanti akan ada. So, berarti itu Irfan juga ini ya. Berarti juga mengorganisir untuk uh, show lokal di sana. Di antaranya itu, tapi sebenarnya lebih banyak ke memperkenalkan musik Indonesia di Taiwan, terutama musik independen, dan sebaliknya musik independen Taiwan di Indonesia, karena di dua negara ini garis musiknya kayaknya belum mengenal satu sama lain, belum familiar dengan musik-musik dari ya itu ya. Seperti apa sih? Mungkin bisa kasih gambaran secara kasar gitu. Skena musiknya di Taiwan itu seperti apa sih? Sebetulnya pertama datang aku ke sini itu untuk hiburan ya, itu sebelum pandemi. Dan aku nggak banyak tahu soal musik independen di Taiwan sendiri sebetulnya. Hanya beberapa nama yang sangat terkenal, misalnya di Indonesia yang terkenal itu salah satu Roller Coaster, atau misalnya eh atau misalnya Avenging gitu. Jelas sih hanya dua itu. Atau misalnya kalau di spesifik lagi ke skena indie folknya ada The Pearl, tapi itu secara umum kan nggak terkenal juga. Nah, Burning ke Taiwan, eh, aku datang ke salah satu toko alternatif gitu di sini, dari concert juga, dan aku ngobrol sama si ownernya, dan dia merekomendasikan beberapa musik Taiwan. Di saat yang sama, aku sedang bosan mendengarkan musik Inggris karena aku banyak mendengarkan musik Inggris. Jadi, wah ini baru nih, gitu. Ini apa nih? Gitu. Ya, ya. Aku bawa beberapa CD, dan aku pulang ke Indonesia. Akhirnya dari situ aku digig lebih banyak lagi lewat Spotify. Gitu. Dan ketika itu terus pandemi, dapat beasiswa aku ke sini. Nah ya, benar lagi ada di sini. Oh, gitu ya. Mungkin kalau dari kita mungkin yang terkenal dari Taiwan mungkin Sunset Roller Coaster gitu ya. Ya, Apakah terlihat apakah ini dari apa ya? Mungkin gelombang indie yang dikemas city pop gitu loh. Saya pikir kok ada kemasan seperti itu. Nah, kira-kira apakah juga itu mencerminkan skena musik Taiwan hari ini? bisa dibilang tidak, karena ya di sini juga sebetulnya ketika si Sunset Roller Coaster sukses lewat My Jinji-nya yang fenomenal itu, ya itu kan
bukan hanya membuat mereka sangat terkenal di Taiwan, tetapi membuat mereka bisa menembus pasar nasional. Dan di situ sepertinya beberapa band baru tuh melihat bahwa ini formula ya open to future bang. Memang ada beberapa band yang punya sound serupa. Aku sendiri menyebutnya sunset pop gitu. Kalau aku bercanda sama teman-teman Taiwan, Apa namanya? Kamu sebutnya apa? sunset. Ya kalau di Inggris sana kan ada Noel Rock gitu, ketika beberapa band Inggris ikut-ikutan formula British. Kalau di sini aku ngecengin mereka dari sunset pop gitu kayak gitu. Memang ada, dan kecenderungannya memang seperti itu. Tapi selain itu juga karena ada kedekatan mereka dengan Jepang. Karena Taiwan ini sangat dekat dengan Jepang, karena kolonialisme yang lama, identitas mereka yang ambigu sebagai Cina juga kan, dan mereka ini membuat dirinya berbeda. Kalau di sini tuh memang penggunaan bahasa Mandarin masih dominan seperti di Cina. Itu mereka selalu mempromosikan bahwa kita punya banyak bahasa. Ada bahasa Hokkien, ada bahasa Hakka, ada bahasa masyarakat adat Taiwan yang lebih dekat sama Austronesian negatif di Indonesia. Dan itu tuh menjadi konten musik sekarang. Kayak misalnya mereka ada beberapa band yang konsisten liriknya semua Hokkien. Mereka gak mau disamakan sama mainland guys. Daratan. Dan ya maksudnya terus mereka juga dekat dengan Amerika. Kalau tidak mau, akhirnya jadi pengaruh musik kayak kalau di era 2000-an musik-musik kayak Yamatengo, Chang, Dinosaur dia sangat besar di sini. Iya. Kayak gitu-gitulah kira-kira. Kalau menurutmu Greg, sejauh ini yang kamu lihat dari skena di sana, pernah nggak dengar dari Taiwan atau mungkin ada sesuatu dari, terutama mungkin ya mungkin akhir-akhir ini mungkin Asian indie wave itu mulai, saya pun terdengar di sini juga gitu. Menurutmu gimana Greg? Nah ini sih, kalau Taiwan benar-benar buta kebetulan. Maksudnya dan mulai aku pun baru agak ya nggak terlalu intens ngulik pun masih di ranah apa ya, Asia Tenggara lah gitu. Mungkin Singapura kena momentumnya ada Sobs dan Subsonic Eye kan ya, yang cukup membantu scene terdengar gitu Singapura. Terus yang lucu sih kemarin baru nemu ada juga indie pop itu dari Myanmar gitu. Mereka baru rilis kayak, set ini negara kan lagi dikudeta, tiba-tiba ada indie pop gitu yang baru rilis. Ini agak lucu juga gitu. Iya, benar-benar. Ya, mungkin nanti kita akan membahas juga soal skena musik di Southeast Asia ya. Ya seperti tadi bilang sama Greg bahwa seperti di Myanmar pun, meskipun dalam sebuah gejolak politik pun tetap ada sebuah gerakan yang masih hidup gitu. Nah ini mungkin akan kita telusuri juga ya. Mungkin ada sedikit yang berhubungan dengan apa yang terjadi di Indonesia ketika tajuk podcast ini, bahwa ada masa di mana terjadi westernisasi budaya kaum muda di Indonesia, yang ini menjadi perhatian untuk Irfan pada tekniknya itu. Nah, Irfan bisa ceritakan sedikit nih dari budaya anak muda nih di era tersebut, ketika kamu juga tertarik untuk menelusurinya hingga sampai dari apa yang muncul dari majalah Aktuil yang menjadi salah satu. Monggo silakan. Sebetulnya yang aku tulis nanti dalam teksnya adalah spesifik pertama. Jadi ini ada korelasi sama bisnis pertamaku dan dari Cocktail. Dan karena aku lahir dan besar di kota itu, aku selalu merasa bahwa westernisasi dalam hal ini yang merujuk pada musik-musik Eropa Barat itu adalah hal yang umum terjadi di negara-negara Asia. Itu generalisasi dari pandangan lain. Mungkin ketika aku pindah ke Taiwan bahwa di sini sama sekali tidak ada pengaruh dari skena musik Inggris. Kalau ada pun sangat kecil sekali. Dan itu dampak dari memang Taiwan tidak pernah dekat dengan Eropa
ke Eropa gitu. Mereka tidak pernah dijajah secara lama dengan kayak Belanda gitu, kayak zaman kita gitu. Nggak pernah ada banyak orang Eropa ke Taiwan, itu tidak pernah ada. Mereka sangat lama dengan Jepang. Itulah mengapa musik mereka relate dengan Jepang. Dan orang-orang di sini tuh kayak kalau mau maju, mereka tidak ke China main ya. Ya ada beberapa yang jadi ke sana karena marketnya besar, secara wilayah mereka besar gitu. Tapi ada juga yang lebih memilih untuk ke Jepang gitu, karena mereka lebih dekat dengan Jepang seperti itu kira-kira. Wah, untuk konteks si westernisasi di budaya anak muda terutama di Bandung ini, aku melihat pertama ketika pendengar review sudah dekat dari sini, bahwa ekspresi anak muda Bandung ketika mereka menilai sesuatu yang berkaitan dengan budaya anak muda mereka itu total. Mungkin bandnya yang bagus atau jeleknya mungkin itu relatif ya, tapi ekspresi fansnya itu luar biasa. Itu yang aku baca dari beberapa laporan aku itu kayak penontonnya kritis, misalnya itu. Terus misalnya dari gaya mereka total, mereka mencoba total meniru habis-habisan dari apa yang mereka dapat di media. Nah, ya seperti kalau misalnya di era Britpop tuh ada yang pemilihan substansinya, pemilihan obat-obatannya harus menyerupai sweat gitu, harus menyerupai Iron Brown gitu. Dan bahkan ketika mereka mabok, mereka bisa jalannya Iron Brown. Jadi kan, wah sebetulnya gitu duplikasinya. Dan ketika aku menamatkan buku itu, aku ngobrol-ngobrol sama orang tua, di antaranya sama Kang Hari Pocang, bahwa hal seperti itu tuh udah terjadi lama banget gitu. Lama banget loh itu katanya. Ya dari ini juga emang kayak gitu kayak ketika era hippies itu anak-anak muda Bandung itu menjadi polisi itu satu itu artinya dalam bahasa Sunda adalah ginakal. Itu kan sama kayak era ini ketika mereka memanggil polisi itu pig gitu kan. Kok tahu gitu, kok bisa tahu anak-anak ini gitu bahwa di luar negeri sana menyebut polisi itu dinasan gitu, kok bisa tahu gitu. Terus ya ada kayak beberapa orang kaya di Bandung itu yang misalnya ikut-ikutan begitu pergi ke Asia, ke Nepal atau ke India gitu, terus tiba-tiba bawa balik substan. Itu aku dapat ceritanya dari Kang Hari Pocang gitu. Dan ya di antaranya salah satu pengaruh yang sangat besar adalah The Rolling Stones dan The Relation gitu. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan Stone itu di Chuck Black dan itu mempengaruhi bahasa gitu, kayak Fun itu jadi smoking marijuana lah. Atau kalau kita di SMA dulu aku di SMA kayak Stone, oh maksudnya ngerokok di WC gitu. Terus kayak Jagger itu dari preman, atau Amede itu liriknya Rolling Stone untuk lagu Honky Tonk Woman, bagian pertamanya kan I Met. Di Bandung itu lagu itu terkenalnya Amede gitu. Amede gitu. Dan Amede itu jadi bahasa lain untuk anggur merah. Oh segitunya gitu. Makanya ketika ya itu, jadi si tema yang akan aku angkat di dalam kasus ini adalah perpanjangan dari apa yang aku rekam di Bandung Pop Lyrics dari 1915 sampai 2015, bahwa di Bandung itu dari dulu juga itu. Ya. Itu gimana Greg? Sejauh apa yang ketika apa yang dikatakan sama Irfan gitu. Ketika kamu kan juga dari Bandung ya. Jadi mungkin ada ini enggak mungkin dari saat kecil atau mungkin saat kamu beranjak kemudian menemui skena ini gitu, apa yang kamu temuin gitu? Sebenarnya tadi sih yang paling kentara tadi ya, beberapa kata-kata slangnya gitu yang ada di Bandung tuh yang kupikir itu emang bahasa Sunda. Ternyata itu akarnya itu dari perkembangan subkultur atau di perkembangan anak-anak muda saat itu, kayak preman tuh Jagger, dan itu ternyata ya emang sangat Bandung Jagger sebagai preman tuh ya gitu. Ternyata dari ngadopsi si Mick Jagger gitu kayak gitu-gitu, dan Stone nyetun gitu-gitu, itu yang emang maksudnya belum aku terpapar musik impor lah ya kayak gitu, itu udah aku kenal dulu, berarti kan kayak oh itu udah sangat mendarah daging berarti ya. Itu malah jadi yang menarik sih menurut sama
sebenarnya ini sih, aku kemarin tuh pas ke Solo, pas liputan yang Lokananta tuh gak sengaja ngobrol sama abangku, karena ternyata kami ketemuan di Solo, dia juga lagi ke Solo. Terus ngomongin Bandung, agak penasaran sih sebenarnya. Kalau abangku kayak ngasih tesis kayak gini, hipotesis kalau misalnya Bandung kan sebenarnya kota yang sangat muda ya dibanding ibu kota yang lain. Sekarang udah 400 tahun, Bandung baru 200 tahun gitu. Dan itu emang kota yang didesain banget sama Belanda gitu. Jadi kalau tesis dia sih, hipotesis abangku tuh gara-gara Bandung kota baru dan didesain banget sama orang Eropa untuk kebutuhan mereka, jadi Bandung akan selalu cepat untuk menyerap apa yang terjadi di Eropa dan segala macam. Itu makanya kayak dari musik, subkultur, bahkan terakhir kalau dari abangku tuh bilang ketika punk football lagi rame di Eropa, di sini ada Riverside Forest kata dia tuh. Jadi kayak Bandung akan selalu paling pertama, bukan paling pertama, akan cepat nyerap ke hal-hal yang kejadian di Eropa. Mungkin secara nggak langsung abangku kayak ngomong, soalnya Bandung gak punya kebudayaan asli, ini kosmopolit doang dia. Gak tau deh, itu hipotesisnya sih dari abang. Mungkin bisa dikomentarin gitu, Mas Irfan. Ya, aku sepakat sih karena ya salah satu ketika aku melihat, jadi dulu itu sebelum 2010 yang aku tahu cara mendukung sepak bola itu adalah gaya lokal aja. Kita menyebutnya di Bandung Bobotoh. Ya sebar-bar mungkin aja gitu, tidak ada tuh passion di tribun sepak bola Gus. Tapi 2010 yang memang diantaranya lewat film ya, Dream Hooligan, orang-orang Bandung itu untuk inisiasi satu kelompok supporter namanya Flower City Casual. Flower City Casual. Dan itu cukup otentik menurutku. Kayak sebelum match itu, sebelum Persib main tuh kita ngumpul di bar, terus kita udah outfit banget tanpa ada jersey di situ, udah kayak pakai temperi lah yang gitu-gitu. Terus kita marching jalan kaki dari bar ke stadion sambil nyanyi. Itu kan nggak pernah ada di budaya orang Sunda sebetulnya. Itu budaya yang benar-benar dari luar yang kita lihat dari film, kemudian kita berkumpul bersama teman-teman, kita melakukan itu gitu. Dan itu terjadi gitu. Dan itu akhirnya spread sangat cepat sampai maksudnya kayak di Sleman ya kalau nggak salah, PSS bahkan punya salah satu supporter yang kayak banget gitu. Ya memang mungkin siapa yang terbaik nantinya itu urusan belakangan. Tapi aku sepakat bahwa Bandung itu mencontohkan lebih dulu bahwa mendukung sepak bola bisa seperti ini. Ya maksudnya di waktu yang sama juga Jakarta juga punya di waktu yang tidak jauh berbeda gitu. Tapi spreadingnya itu aku rasa hasil di Surabaya mereka punya Senaya Casual lah yang gitu-gitu, bahkan sampai ke tim-tim di luar Pulau Jawa pun mungkin aku rasa ada juga yang mengikuti tren itu dari ya aku rasa ya itu Bandung itu kayak wah ini mau mulai nih gitu. Sampai akhirnya itu menjadi satu tren baru di kultur sepak bola Indonesia. Itu diantaranya. Dan soal kota yang baru dibangun kolonial ya karena tesisku menceritakan soal si era orde baru ini mau lakukan, akhirnya aku jadi memilih atas sejarah kota Bandung itu sendiri. Memang sebelum ya itu kota itu masih sangat baru, dan sebelum itu ya hanya desa kecil di atas gunung disebutnya oleh orang Belanda itu yang memang hanya ada beberapa orang yang tinggal di situ. Dan ketika jalur air Padarukan dibangun itu, di Endorse itu bilang kalau aku balik lagi ke sini, aku berharap di sini udah menjadi sebuah kota. Dan itu dipegang terus menjadi sebuah memori untuk orang Bandung, bahwa ya kebanyakan hal-hal yang memorial dari Bandung menurutku berasal dari orang asing. Seperti kata-kata Endorse itu bahkan dikajang gitu kan di Bandung ya. Kalau aku kembali lagi ke sini, aku mau awat terus lagi di sebuah kota. Atau misalnya kayak Bandung diciptakan ketika Tuhan Subhanahu tersenyum, itu kan ya dari orang Yahuda juga. Terus istilah Paris Panjava itu juga kan kalau tidak salah itu diungkapkan oleh seorang pejabat Belanda juga yang mengungkapkan dan kita harus membantu kayak seperti itu ada. Jadi semua memorinya itu adalah memori orang Eropa. Oke. Baik, itu kan
kita masuk kepada dari apa yang kamu katakan itu, bagaimana kamu akhirnya melacaknya gitu? Kalau Melalui apa? pertama arsip ya, walaupun aku masih mengambil untuk sampai saat ini pada bulan Indonesia lagi, aku masih mengandalkan arsip dari paper-paper yang mengisi tentang Bandung. Dan itu juga sudah cukup banyak dalam beberapa clue gitu, kayak misalnya ada salah satu penelitian tentang penelitian yang dia membuat bahwa sensus Bandung di tahun 1800-an akhir itu adalah satu kota yang paling banyak dihuni orang Eropa dibanding kota-kota lain di Hindia Belanda. Itu satu. Terus ada juga esai tahun 95 dari salah satu historian asal Belanda yang dia bilang bahwa Bandung itu adalah Western Laboratories. Jadi di segi rupa itu Bandung mungkin berbeda karakter dengan Jakarta dan Jakarta. Karena ya di Bandung ini kita mungkin tidak akan mengenal kalau dalam tanda kutip seni kerakyatan seperti yang ada di Jogja gitu, karena ya memang keseniannya dibangun dengan cita rasa Borges. Memang seperti itu gitu. Menurut si Helena Spaliat itu penulis dan clue-clue itu ketika aku sambungkan dengan sejarah datanya, menurutku itu sangat relate gitu. Dan ya kayak misalnya ketika kota itu dibangun, nggak lama didirikanlah Giant Braga, yang gimana di situ banyak sekali tempat hiburan kayak bioskop, terus tempat pertunjukan itu pertama ya, yang teater lah, terus restoran, terus ada juga di atas tidaknya ada Dagoty House yang tempat chillnya para company seperti itu. Terus ada juga universitas, yang maksudnya ITB, terus sekolah-sekolah Kristen yang mendatangkan banyak orang dari luar Bandung untuk sekolah ke Bandung, karena ada juga serpihan anak tahun segitu 1920 kan, lupa judulnya sama orang ini itulah bla 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 dan generation di Biblioteca. Nah, itu menceritakan soal dua orang perantau yang datang ke Bandung itu. Jadi ya kota itu tuh ya memang udah sangat hybrid gitu. Udah tidak hanya di, ya mungkin Jawa Barat secara umum adalah didominasi oleh orang Sunda, tapi untuk Bandung itu, untuk Greater Bandung, daerah tengah kota Bandung itu ya itu udah percampuran banyak budaya, betul budaya kosmopolitan yang ada masih baik. Oh ini. Gimana Greg, menurut lo? Ya sih, aku itu sih hasil ngobrol sama abang. Cuman aku agak cerita-cerita tadinya itu loh, sampai mereka menyerap ke kesehariannya itu, sampai ke tingkah laku harian, membentuk bahasa-bahasa baru. Mungkin yang paling terkenal kan, yang mitos paling terkenal kan ini ya, apa? Jadi stanza ya, saking mengcopycatnya Mick Jagger sampai kayak dia nggak cuma di panggung tapi ternyata sampai di keseharian dan segala macam gitu. Yang ya penasaran sih kok ini ya, kok anak mudanya nerima budaya pop, dalam tanda kutip budaya popnya lah ya, sampai ke kesehariannya banget gitu, sampai ke bahasa, sampai ke gaya berpakaian dan banyak hal gitu, nggak cuma dikonsumsi musik doang gitu. Itu malah jadi menarik kupikir. Mas Garna justru yang lagi aku cari pun diantaranya itu, aku mempertanyakan, karena kan ketika ya itu kita bergeser ke era Orde Baru, ketika tahun 66 Orde Baru pertama itu kan aku baca pada saat buku dilarang gondrong itu, ya di situ ditulis bahwa setelah era pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru, yang didahulukan oleh pemerintah Orde Baru saat itu adalah terjadinya kerat dan budaya populer dari Barat daripada penggunaan ekonomi Barat oleh pemerintah. Nah, di tahun itu memang banyak sekali band baru yang muncul, dan itu sangat resisten gitu. Kayak kalau di Bandung itu ada The Rollies, The Pills, dan kemudian Batik Farang yang kemudian jadi hari resmi and the game, filosofi game, memiliki filosofi game. Dan musik Barat ini, ya ketiga band ini semua membawakan Rolling Stone,
dari musik ini waktu itu masih jadi konsumsinya orang kaya, orang yang punya akses untuk beli vinyl dan lain-lain. Aku merasa kebanyakan orang Bandung sendiri tahu bahwa ini tuh Rolling Stone sebenarnya bukan dari Rolling Stone, justru agennya ada di sana menurut gue ya. Dan aku pengen tahu juga apakah ini approve atau tidak, karena menarik ya, lagu paling populer dari Rolling Stone di Bandung adalah High Different Moment. Itu aku melakukan survei ketika aku bikin proposal tour. Itu jumlahnya jauh banget dengan lagu-lagu lain seperti Angie. Mungkin hampir 80% responden itu bilang dapat. Lagu Rolling Stone apa yang paling kalian suka? Ketika yang kita ngomong. Tapi kalau misalnya kita buka Spotify sekarang, lagu Hey Kita Woman itu tidak pernah jadi top 5-nya The Rolling Stone. Terus sekarang kita buka Spotify dan kita lihat Super Kid, bandnya Deddy Stanza. Lagi Kita Woman ada di nomor Ya. Jadi apakah orang Bandung tahu Kita Woman itu adalah lagu Rolling Stone atau lagunya Deddy Stanza? Oke. Dan ketika Deddy Stanza sangat mempersonate di Rolling Stone dalam keseharian, orang Bandung tuh benar-benar ngeliat bahwa Mick Jagger tuh kayak gini. Aku rasa kayak gitu ya, karena banyak banget mitosnya yang itu pun tidak bisa dikonfirmasi, kayak dia sering banget jalan-jalan keliling Bandung dalam dia. Berarti semua orang melihat, dan dia rockstar pada zaman itu dulu. Dia lihat keseharian, semua orang Bandung tuh melihat keseharian dia, dan tiap 17 Agustus tuh dia masih sering main di acara-acara kampung untuk jadi Mick Jagger. Itu tuh kayaknya tertanam di, aku sih nggak ngalamin ya, aku bukan generasi yang ngalamin nonton itu, tapi kalau aku ngobrol-ngobrol sama orang-orang tua ya, atau ya senior-senior lah, nggak usah orang tua, senior-senior yang besar di, yang anak-anak di tahun 80 ada, dia masih nonton The Stanza sih di kampungnya, jadi katanya aktivitas ya terus jadi direktur Heman, jadi seolah-olah semua orang terminal itu adalah fans Rolling Stone, padahal udah dibel gitu. Kayak ada trivia kalau misalnya kita mau di It's a God sama Preman, terus kita pakai baju Rolling Stone bisa nggak jadi di pajaknya gitu. Jadi selamat gitu gitu. Tapi aku nggak yakin juga bahwa mereka tahu semua personel dari Stone, semua orang-orang itu. Kalau menurut kamu itu kan dari ketiga band tersebut, terus kemudian dengan personifikasi si Deddy Stanza ini. Nah, mereka ini kan kemudian juga tentunya tervalidasi dengan media ya. Nah, itu selain aktual, apakah ada akses mereka akhirnya, oh ini loh seperti ini musik barat, oh ini attitude-nya mereka. Kira-kira apa saja yang mereka akses? Ya, aku nggak tahu di kota lain. Nanti kita bisa menambahkan di Semarang ya, tensinya itu tahu di Jakarta. Tapi di Bandung sendiri, menurut pemikiran Om Hari Pocang, di tahun 60-an itu kan vinyl musik barat udah masuk, udah dari zaman dalam terus. Memang orang kaya ya, tapi mereka ini mulai tren bikin radio bikin, radio amatir gitu, dan musik itu mereka bikin kopi susan, kayak ada satu namanya Mokeng Radio, itu muterinnya lagu Rolling Stone. Kayak terus ada juga radio lain yang khusus muterin lagu-lagu pop, Dylan, gitu-gitulah. Terus ada lagi radio lain yang kan drama kayak gitu. Nah, radio ini jadi salah satu akses mereka untuk mengenal. Tapi untuk mengimajinasikan bagaimana artis barat itu, aku yang menurutku memainkan peran yang ada besar. Atau belum menemukan lagi. Ya ada majalah satu era kayak Vista yang gitu, tapi aku ingin baca-baca untuk majalah itu. Untuk di aktual sendiri, aku melihat bahwa mereka cukup hiperbolik ketika menjelaskan satu atau dua band tertentu. Amat dari Rolling Stone gitu, kayak
Aku baru ya belum lama ini dapat satu artikel bahwa misalnya mereka menceritakan bahwa the Royals League ridersnya harus cewek cantik. Kalau misalnya nggak ada, Rick Jagger bisa ngambil dan nancurin hotel. Ya itu kan gimana membuktikannya gitu, dan kita nggak pernah tahu juga. Tapi untuk angkatan saat itu ketika desain itu mungkin anjir ini rebel gitu. Gitu lah begitu kira-kira. Ya. Nah, apa berarti sebenarnya ya yang ditampilkan oleh misalnya sosok seperti Denny Stanza itu semua sudah dimodifikasi oleh dia, terus akhirnya orang pun melihatnya sepenuhnya seperti itu ya. Karena ya ada juga kayak ya kalau misalnya di studio-studio di Bandung itu pendekat-pendekat studionya suka. Ya dulu aku sempat main band gitu, suka di studio tuh suka aja kayak yang jaga studio, udah ada tuh lagi terus ya beberapa di antara mereka tuh sering mengulang cerita standar di kafe misalnya ya, kayak ada satu band membawakan lagu Rolling Stones, tiba-tiba standar naik ya everything about Rolling Stones is already sold to me gitu. Jadi self claim kayak gitu tuh dikuatkan terus menerus dan dilestarikan lewat cerita-cerita yang sebenarnya kita juga nggak bisa bertukar sih gitu benar atau itu mitos atau memang benar kejadian gitu. Tapi dan menurutku di banyak benak orang dari itu ya udah seperti itu gitu, dan ya ekspresi kayak gitu itu dicontoh lagi oleh generasi selanjutnya ketika kita kenal punk gitu, ketika kita kenal hip hop, ketika kita kenal genre musik lain, ketika kita kenal skinhead itu. Jadi ya mungkin om saya juga dulu kayak gitu, so ketika dia mau imani Rolling Stones, ketika aku punya idola baru ya aku juga seperti itu. Aku rasa sih seperti itu ya. Apa sih yang kan tadi sempat bilang gitu bahwa ternyata di beberapa media salah satu aktual mereka menulisnya ya mencoba sensasional mungkin karena mereka ingin membuat ini, padahal itu memberi dampak yang mungkin yang sekarang ada ini ada terjadi sebuah gimmick-gimmick yang mungkin sebenarnya itu nggak terjadi tapi dibuat hiperbolik. Ya itu menurut itu minta saja terjadi, tapi lagi-lagi memang kan karena aku sendiri baru movement tahun 1990. Tapi as of the learns itu lagi-lagi tiga memang kita dulu di Bandung itu ada yang namanya Lost Boy. Lost Boy itu adalah band motor yang terinspirasi dari gelombang youth culture pertama rock and roll, Elvis Presley, film Rock Around the Clock yang gitu-gitu. Dan itu sudah terjadi dari tahun 50-an. Itu sudah terjadi dari tahun 50-an dan lagi-lagi mereka juga the military. Jadi waktu itu dari beberapa catatan yang Aki Zapar itu ketika tahun 55 banyak negara baru jadi munculan. Beberapa kota itu memang itu mendaftar film-film Amerika. Jadi cukup up to date di masanya. Paling hanya setelah 1 tahun lah ketika rilis di Amerika tahun 55, di Asia itu tahun 56 film itu udah kaya. Dan anak-anak muda Bandung meniru apa yang ada di film. Mereka mulai pakai blue jeans, rambut mereka mulai disisir kayak Elvis. Mereka mulai naik motor dan nongkrong di persimpangan Jaya. Dan itu terjadi sampai hari ini. Dan untuk memberi nama kelompoknya, mereka juga memulai apa yang ada di film. Misalnya orang Chicago menamakan kelompoknya Chicago. Terus misalnya anak-anak Jalan Naura menamakan dirinya Mango Boys. Terus ada kelompok lagi di Danmo yang katanya sih banyak vendornya adalah orang Indo Ambon yang dulu dari KNIL itu, tentara-tentara kekaitan KNIL. Sebelum akhirnya mereka beberapa hijrah ke Belanda, mereka punya geng namanya Box TV. Itu adalah organisasi kelompok-kelompok motor yang memang sangat meniru plok-plokan apa yang terjadi di Amerika karena waktu itu. Dan itu juga kalau aku lihat di koran pikiran rakyat, pikiran rakyat sebenarnya jangan lama pakai itu di tahun 55 banyak sekali pemberitaan yang meresahkan tentang mereka. Kayak misalnya mereka mukulin polisi di satu bioskop ketika film Rock Around the Clock itu. Gara-gara polisi
dia cuma bilang, dan ini anak-anak crossbow ini bikin onar, beli di politiknya, dan itu masuk berita. Terus ada kelompok crossbow di salah satu SNP yang divirin dirinya, pertama dia ditampar sama dirinya, terus nggak terima, dia lapor ke orang tuanya, dia lapor ke teman-temannya, terus sekolah itu disuruh dia sana, berani crossbow. Dan itu jadi problem gitu, maksudnya sampai jadi si anak-anak crossbow dari posder, mungkin itu kayaknya problem anak muda pertama setelah kemerdekaan ya. Aku nggak tahu juga, tapi mungkin seperti itu, karena itu jadi pemberitaan di media bahwa dan itu udah merasakan bahwa crossbow dan crossbow ini sudah jauh dari nilai-nilai bangsa, katanya seperti itu. Sudah jauh dari nilai-nilai keindonesiaan, dan itu akhirnya dilihat ke kebijakan si Soekarno yang menolak yang melarang si happy folk gitu ya. Super dan yang buat aku rasa dari generasi itu, atau paling tidak abangnya ada di generasi itu, karena Deddy Sabri dari Kota Raharjo itu juga kan adalah orang kaya. Deddy Sabri itu adalah anak dari mantan Bupati Gubernur Jawa Barat. Jika saya gitu, jadi ya memang dia hipster banget lah dengan enter. Terus ya orang yang kemudian membentuk band kayak contoh terus di Rizky Torolis, yang mereka juga disebut sebagai koboi-koboinya Bandung atau crossboy Bandung gitu aja. Jadi mereka belum terbiasa dengan gaya seperti itu untuk makanya ketika itu jadi media dan mereka pun mengungkapkannya dengan gaya yang biasa mereka pahami mungkin. Jadi yang dia pahami ketika dia bercrossboy seperti itu, ketika aku bikin media dan kemudian ada musik baru, ya aku kan jadi buka-bukain aktual, dan alhamdulillah aku bisa gratis VDFK di Taman Nusantara sama di Masjid Indonesia. Dan di situ tuh kayaknya posisi pemberitaan The Rolling Stone sama The Beatles itu lebih banyak The Rolling Stone Joy. Di awal-awal tuh mereka kayak tuh sempat juga ngebahas The Monkees itu cukup sering kayak di 2-3 di TV itu sini sebenarnya kayaknya hampir selalu ada Rolling Stone atau Jagger atau Cliff Richard. 95 ketika kamu mulai sejak itu, apa sih yang akhirnya kamu tentukan bahwa periode 95 ini menjadi awal kamu untuk penulisan bukumu dalam Bandung Bom Darkly? 95 itu karena kan Dear Saturday itu memulai debutnya tahun 94 sebagai band 94, kemudian nulis pesan 96. Tapi sebelum itu sebelum 95 itu orang tidak tahu istilah hip-hop gitu. Mereka masih mempegang istilah musik aktif, karena bingung juga mendefinisikannya. Mungkin kebanyakan orang itu bahwa ini disebut folk muda, disebutkan bahwa ini lebih ada, ini disebut aktif gitu ya, dan berpeluang atau itu. Karena kita tahun 95 Britpop ini sudah semakin populer dan ada tongkrongan. Itu yang aku mulai kenapa dari 95, karena begitu mulai ada orang yang nongkrong dan klaim dirinya bahwa kami pendengar Britpop. Karena sebelumnya ada beberapa tongkrongan kayak paling di TI udah mereka udah ada di dua advertisement. Mungkin pembuku kayaknya kalau dari itu sebelum lebih lama lagi ya, sekitar 9 kelihatan mereka udah masuk. Tapi Britpop ini anak-anak tongkrongannya dari Audi Tower begitu. Tapi ya itu lagi, itu juga tidak lepas dari keberadaan orang kaya. Karena mereka punya akses untuk ke luar negeri, seperti misalnya Pure Saturday. Mereka itu ya dulunya dari musik metal juga gitu. Mereka mendengar musik metal, dan kalau suara itu sangat progresif ya. US Detroit Pool di Kyoto gitu mengaku. Kemudian ada Uci dari Fubik, dia seperti para pelajar ke Amerika. Sebelumnya di rumah di Bodia Villa Parabella. Dia bisa akses musik Inggris. Ya sudah cukup up to date, kayak tahun 92 itu dia udah berdiri dan Manchester kayak Evan Hernandez, like Air State, yang begitu Pacific dia udah mendengarkan. Dan kemudian dia dapat kesempatan ke Amerika. Itulah waktu di mana dia membeli banyak kali CD dari Amerika dan dibawa ke Amerika. Dan
Di situ dia bikin mixtape, diperkenalkanlah ke Adi atau Udi ya. Pokoknya waktu itu dia masih mantan masih pacaran mereka. Dibikinkan mixtape dan Adi Udi ini tertarik. Lagunya diperdengarkan ke kelompok band mereka, tambah band itu sebelum jadi second band. And then diperdengarkan ke penting, lebih bagus dan mereka bawain Rush the Last si bass gitu. Tambahnya dari si Tursi terus orang mulai mereka bawa ini pokoknya The Last The Secret Pop Trailnya right yang mereka bawa gitu di awal-awal The Cover itu sama Wonder Stuff kalau nggak salah aku lupa lagi apa ya ada sana jadi Gasper yang mereka bawakan terus ya itu aku dapat ketika aku bikin dalam populari aku dapat cerita dari Alvin kita Kristan yang Nusantara juga dia menonton salah satu B bawa di portrait dan dia nggak tahu itu maksud apa ini. Nah terus kemudian dia nemu di terus tiba-tiba di Bandung itu jadi ada satu toko sketch shop gitu. Ya dia juga Hisamel orang dan barang-barang import. Tiba-tiba ada poster dari saya di situ. Tiba-tiba ada reverse itu ya? Sebelum reverse Hobbies. Sekarang namanya Hobbies. Nah jadi Hobbies. Oke. Di situ tuh jadi banyak. Jadi tiba-tiba kayak ada majalah Enemy lah. Ya dari situ tuh semua orang jadi tahu ini musiknya ini namanya report gitu. Kemudian ada juga era research di tahun 9 ya era yang tidak jauh berbeda mereka langsung mengkhususkan diri untuk brings barang-barang dari luar negeri dan menurut penelusuran healthy pas forward direktur juga yang punya research memang sangat banyak orderan untuk barang-barang dari genre tersebut dari terlihat ini. Cuma ya itu tadi hasilnya penyebarannya adalah orang-orang yang punya akses dan orangnya selain Richie dan Publik itu ada Liska dia yang menggagas plastik dia dia salah satu ilmuwan ternama di Bandung dan dia sering ikut kayak kalau orang tua kalau dia di bawah kan yang di Amerika atau tingkat kamu terpaham dan dia punya banyak akses untuk itu dan punya selera yang bagus juga. Dia taste maker umur lah gitu ya dia ini anaknya tapi nggak pelit gitu jadi dia suka bikin mixtape kayak indie estetik nah mixtape indie estetik ini membawa dikasih ke gaji kemudian jadi The Milo kayak gitu lah jadi dari mixtape inilah persembaran filosofisnya ada terus di tahun 2000 ada album itu dia pernah sekolah di Jerman, pulang dari Jerman dia bawa 300 CD, isinya yang di pop semua, Sarah Nicole, yang gitu. Dari situlah pertama ada Sarah Nicole di Bandung. Ya, saya juga jadi teringat juga ya ketika memang ada pendistribusian secara ini ya, ketika ada salah satu orang yang punya, terus kemudian tersebar selain mereka membuat bootlegnya dan kemudian merekam menimpa di kaset gitu ya. Terus ini ya, kemudian saya pun juga teringat ya dari pada masa itu juga mungkin sudah masuk ke 2000-an ya, ketika kayak ada Jogja Rising Pop, terus kemudian ada Sign Zine-nya milik Acung itu ya. Itu salah satu mungkin terbitan-terbitan yang saya pikir yang itu yang mengemas bagaimana sih terutama referensi musik indie yang juga terdistribusikan secara independen gitu mulai zine. Nah kira-kira dari mulai munculnya itu kan juga tak lepas dari zine itu sendiri. Nah selain di Bandung itu apa zine yang muncul ya memberikan informasi tersebut? Kalau Jin sih era Ya aku agak penasaran ke situ juga. kalau era Jin sih Jepang rindu empat sih kayak apa dan Arya Fus 13 Level Ground dari Data dari Skandal Metal terus ada juga Total Lokal terus kemudian era Ripple dan era Rolly tapi yang spesifik kayak Shine justru aku baru menemukan Shine spesifik in before di Bandung kan. Oke, berarti itu yang otentiknya Shine aja ya.
Ya itulah makanya aku shout out to Wahyu Acum bahwa kayaknya cuma dia deh. Kalau nggak salah itu anak-anak loper di Jakarta dan indie pop loper itu mereka pernah bikin game. Itu soal indie pop juga. Tapi aku nggak pernah lihat bentuknya. Kalau Shan aku lihat karena Deden dari Alternatif juga asik saya. Kalau If aku belum pernah dapat. Walaupun kata Harlan Burn kan story-nya Harlan salah satu person developer itu ada dia punya. Tapi aku nggak pernah lihat fotonya di bawah. Ada izin itu soalnya gitu. Di Ripple ada beberapa kali mereka mengulas soal band setelah yang nulis, tapi apakah kita menyebut Ripple sebagai spesifik indie pop nggak juga kan? Jadi kayaknya cuma side deh, kayaknya jelas. Kalau menurut lu gimana Greg? Selain itu yang kamu dengar di era itu dari sign. Aku selalu penasaran ke situ sih, maksudnya kayak apa di scene indies lah ya, mungkin dari era-era 90-an Britpop sampai ke 2000-an yang mulai variatif gitu, nggak cuma Britpopan doang. Mereka pada ngebangun media alternatifnya nggak sih gitu, karena nggak pernah ngedenger kisah ada yang ngebangun science-nya Mas Acum tadi ya. Paling yang baru-baru Kopor Ya, tapi itu kan 2010-an pula kan, itu bukan yang era-era awal ya. Maksudnya kayak ini aku nggak kenapa ya, bahkan beberapa juga sebenarnya anak-anak punk juga kan dia sebenarnya yang main-main ke indie pop tuh gitu. Kok nggak kepikiran buat ya lah kayak gitu, tukar-tukaran. Karena kan mereka pun kalau mau dilihat kayaknya kehitung baru dibanding punk sama thrash metal yang udah keburuan masuk gitu. Kayaknya gara-gara mereka baru kok nggak ada kayak apa ya, hands kayak bikin zine aja kali ya buat komunikasi sama teman-teman, tukar-tukaran sama skena segala macam. Nah kalau hapus padahal kan kayak Sarah juga kan ngerilis juga kan gitu ya, masa kita itu kok nggak dapat gitu Ya apalagi gimana sebenarnya. kalau aku sih justru melihatnya karena indie pop ini di Bandung lah yang aku tahu karena aku itu ada melewati berbagai fase betul. Ketika di era indies itu yang sangat indie pop, semua orang tuh ingin jadi popstar juga, Fo. Dia nggak kayak punk yang misalnya self initiated gitu. Kayak ketika aku tanya soal siapa sih yang suka bikin acara indies di tahun 90-an, mereka nggak tahu karena memang bukan mereka yang bikin. Yang bikin adalah event organizer yang mengundang mereka. Jadi mereka ya real popstar. Mereka punya movies. Mereka memposisikan dirinya sebagai Damon Albarn, sebagai Elvis Costello gitu. Nah, ketika Sutet datang bersama Nistra di tahun 2000 dan bikin pop klasik, barulah generasi yang lebih muda tahu bahwa si Beats ini ternyata ada juga yang politisnya ya. Itulah yang di pop tadi. Jadi kita tuh juga ya, sebenarnya baru mau akses itu tuh agak terlambat karena nggak ada di MTV ya. Yang muda. Dari situ pop testing itu cukup rutin, kayak dia bikin record night misalnya, atau misalnya dia menampilkan band yang semua perempuan terus kasih narasi sedikit feminis gitu. Itu terbilang baru ya 2002 ya. Dan sekitar aku benar-benar sering menjaksi indie pop selama 20 tahun itu, pastinya tuh per 5 tahun semuanya. Karena ini pun di-review oleh anak-anak kuliahan, yang ketika mereka lulus, mereka harus memilih mau ada di sini terus atau bekerja. Kebanyakan mereka bekerja dan akhirnya diganti lagi sama orang baru yang berbeda hal baru. Jadi di siklusnya tuh cuma 5 tahunan sih menurut saya. Jadi kayak tiba-tiba Inggris itu 95 mulai. 99 tuh orang-orang udah pada nggak ada tuh. Karena anak-anak muda saat itu melihat menyerap konsep kekerenan baru yang beda gitu dari orang tua mereka mungkin ya gitu. Apalagi kan beberapa kayak Hari Rusu juga orang tuanya militer, mungkin keras juga gitu, nggak ngerti. Jadi kayak dapat imajinasi itu. Dan yang mungkin nggak kebayang sekarang adalah aku kayak perspektif sekarang mereka terapin itu sampai ke keseharian gitu loh. Itu yang paling nggak kebayang. Mungkin aku pun nggak apa ya, ada keserenan apa yang waktu mereka lihat sampai mereka mau nerapin. Kayak wajar sampai kayak gini ya ternyata ya.
tadi misalnya yang itu dari Myanmar ternyata ada gitu, dan mereka benar-benar rilisnya tuh Maret 2023 itu kan pas lagi konflik kenceng-kencengnya. Itu malah aku pikir yang menarik. Ini ada apa sih di tongkrongan si band ini, karena si band ini tuh gabung ke satu label yang mana label itu juga banyak ngehimpun band-band indie di Myanmar yang baru pada rilis juga gitu beberapa tahun ini gitu. JMIT Records apa kalau nggak salah namanya itu. Kayak aku malah jadi pengen lihat apa sih yang kejadian, apakah si kayak hip hop baru yang jadian eskapisme anak-anak muda saat itu di tengah rezim yang menyebalkan gitu misalnya kayak gitu ya, mereka kayak nemuin wah senangan masa muda ternyata di indie pop ini gitu. Kalau di lokal sekarang yang kulihat ini sama sih, kalau 5 tahunan kayaknya akan selalu ada ya. Orang juga kayaknya kayak gitu nggak sih, sekarang juga kan mulai muncul kayak Beverly Light, Pearl Harbor, Fate gitu. Setelah dulu cuma dipegang Mois gitu, yang barunya lah gitu kan ya. Setelah sekian lama nggak ada lagi. Cuman yang menarik, pikir banyak yang generasiku lah ya, kelahiran 99 2000-an gitu, yang mulai diing lagi sampai ke Sarah misalnya, Shinkansen, terus dan kawan-kawan, dan coba ngelihat lagi konteks indie pop yang tadi mungkin itu ya. Jadi sama kayak tahun 2000-an, oh, ternyata indie pop tuh nggak cuma orang pakai bucket hat dan striped shirt doang gitu. Gak cuma orang yang terkesan kutu buku, tapi kayak dari Sarah belajar ada pernyataan sikap politis gitu di dalam indie pop tuh. Jadi kayak ini punk sama indie pop tuh, K-pop era Sarah nggak ada bedanya gitu. Dan jadi obrolan beberapa teman-teman muda baru, muda kayak katanya yang lain tuh ya, teman-teman seangkatanku untuk kayak ngeliat konteks lain di perkembangan pop itu, bucket hat dan parka doang gitu. Tapi ternyata ada pernyataan kayak, bahkan aku sih gitu, aku atau bacanya yang salah satu foundernya arah yang laki-laki Pat atau M gitu, si masih ya kita masih butuh habis dan ini masih gila gitu. Anak indie pop pun dalam tanda kutip secara visual ngomong kayak gitu kan, hal yang pikir konteks baru yang gitu. Kalau misalnya wacana itu bisa besok, bukan soal sosialis dan feminis ya, cuma kayak wacana soal pop dan politis itu bukan hal yang bertuburukan atau yang lawanan, bisa diwacanain ulang sama teman-teman sekarang, kira akan jadi hal yang menarik gitu. Ya, sebelum kita mengakhiri ini yang terakhir untuk Irfan, kira sekarang lagi ngerjain apa nih yang kerja? Sekarang sih yang harus dikerjakan adalah Sama Greg juga sedang skripsi itu. Jadi dan dia tahu di Taiwan aku sibuk main, jadi profesor itu sudah meminta itu. Itu satu. Yang kedua justru aku ingin memperkenalkan Taiwan sebagai destinasi baru untuk teman-teman di Indonesia untuk kur. Nah itu untuk rute tour bagaimana tuh, bisa ceritain? Ini memang bukan salah satu wilayah yang besar, tapi di sini itu banyak sekali like house dan sangat aktif sekali. Kayak misalnya di Taipei sendiri lebih dari mungkin sekitar solusin tempat acara yang tiap Jumat Sabtu Minggu itu pasti ada acara, dan itu selalu sold out. Dan hampir tiap bulan ada musik festival. Cuma memang sangat jarang penampil dari luar wilayah ini yang mungkin kita bisa berkabar. Itu satu. Untuk rute tour, 3 kota utama adalah Taipei di atas, Taichung di tengah, dan Kaohsiung di bawah. Itu sangat mungkin dilalui, walaupun hanya segini masih centralized di Taipei di Jepang. Tapi kemungkinan untuk bisa di kota tengah yang kita paling bawah tuh sangat infim. Selain itu, walaupun tadi konsep pop cukup dominan, terlihatnya seperti itu, tapi di sini musiknya juga cukup diverse. Kayak semalam aku baru datang dari salah satu acara sound system culture itu. Mereka punya real sound system kayak di Jamaika sana dan mainin drum gitu. Ya itu kayaknya menarik ketika misalnya kita bisa bawa DJ dub Indonesia, karena di Indonesia juga kan ada Yalat Sound System atau misalnya Daniel FX dari The Fabs. Seru atau dub youth gitu, Mas Heru mungkin
main kesini itu sangat penting. Jadi menurutku sih musik Indonesia belakangan lagi hot-hotnya ya. Sebetulnya festival musik dengan line up band-band yang sangat diverse tuh udah luar biasa banget dalam mungkin 5 tahun terakhir. Terus media-media musik kayak Pop Hari ini itu memberi ruang yang sangat banyak banget untuk dari Indonesia menginformasikan apa yang sedang mereka lakukan, berita tentang mereka. Tapi yang belum banyak menurutku adalah bagaimana mengkoneksikan musik Indonesia ini dengan sekitarnya Asia. Situasi politiknya gimana kan akhir-akhir ini gitu? Apakah berpengaruh di Taiwan? Secara politik yang besar itu mungkin berpengaruh ya ke diplomasi dengan negara lain atau hal-hal lain. Untuk situasi harian ini biasa-biasa aja sih, nggak ada ketegangan apa-apa. Bahkan saya waktu pas lagi situasinya memanas berita Indonesia di sini pun merayakan hari Valentine orang Tionghoa gitu. Dimana orang-orang lagi pada sibuk pilih perhiasan gitu di sini gitu. Jadi situasinya relatif kondusif. Tapi selain itu aku merasa bahwa di Taiwan ini aku merasakan bahwa wilayah ini adalah hub untuk mengejar musik lain di East Asia dan Southeast Asia. Karena wilayahnya di tengah, dan di sini pula akhirnya aku bertemu, misalnya kayak aku bikin band di sini karena musik Indonesia dari Taiwan, dan karena aku di Taiwan aku bisa mendistribusikannya ke Korea juga, ke Jepang juga, ke Hong Kong, dan kemudian aku bisa kenal dengan teman-teman di Thailand dan Filipina gitu. Itu hal yang pernah aku rasakan ketika aku di Indonesia. Jadi koneksi internasional ini yang aku rasa perlu banget dirintis bareng-bareng sama kita, dan aku rasa Asia juga belakangan lagi jadi sorotan untuk kancah musik. Kayak di Amerika pun kan banyak band-band yang dibentuk oleh para Asian diaspora generasi kedua. Banyak banget kan sekarang tuh kayak Japanese Breakfast yang gitu kan, yang mereka ya orang Amerika gitu kan, bukan orang Asia lagi. Tapi itu tuh menurutku membuat ledakan baru di negeri ancientnya mereka. Bukan kayak di sini di Taiwan ada beberapa artis Amerika yang besar di Thailand, terus kemudian itu mempengaruhi skena di sini. Jadi kesalian inilah yang nampaknya seru kalau kita jalin rame-rame dan bisa menjadi pertukaran band yang serius sebagai hit. Baik, itu sangat menarik sekali yang sudah diceritakan oleh Irfan Muhammad, dan juga terima kasih banyak Gregorius Manurung yang sudah memberikan waktu untuk menjadi host. Terima kasih banyak kawan-kawan telah mengikuti Komkra Podcast yang episode yang ke-19. Bagi nanti yang terlewatkan atau tadi sekedar mampir, nanti akan bisa disaksikan kembali di YouTube kanal AK47 Komkra Podcast. Baik, terima kasih banyak untuk Terima kasih.